Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa Waalaikumsalam kabar warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman sekalian? Kembali lagi di podcast Learning Journal bersama saya Aidita dan beberapa teman bincang kita kali ini ada Mas Zainal. Say hai dong Mas. Ada Mas Fahmi, ada Mas Halo. Agus, dan Mas Ahdan. Baik. Seperti biasa ya teman-teman, kita pembukaan dulu. Kali ini kita re-mention materi sebelumnya. Kan selama 2 hari ini kita udah pembelajaran memperdalam agenda 1 terkait caranya meningkatkan wawasan kebangsaan, terus mampu berpikir kritis terhadap isu kontemporer, serta siap untuk bela negara. Nah, tema bincang kita kali ini itu what can we do to make PU better and stronger, yakni berbagai hal yang bisa kita lakukan untuk membuat PU menjadi lebih baik dan lebih kuat. Apalagi kita sebagai CPNS Gen Z ya, Mas, kan kita tuh dituntut untuk menjadi agen perubahan ya. Soalnya nggak bisa dipungkiri PNS itu selalu identik sama cara kerjanya yang lelet dan ribet, agak lama gitu lah. Jadi menurut Mas penting nggak sih kita membawa semangat inovasi biar kualitas dan daya saing kita itu nggak gitu-gitu aja gitu. Ya, silahkan. Iya, sangat penting itu ya yang diucapkan sama Mbak Aidita tadi. Terus kalau dari saya sendiri apa sih yang bisa kita lakukan sebagai ASN ya, terutama ASN PU supaya instansi kita tuh lebih baik dan lebih kuat. Kalau dari saya sendiri yang harus dilakukan pertama kali itu memperkuat tugas kita sebagai ASN. Seperti yang kita tahu kan tugas ASN itu ada tiga. Ada pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, terus ada perekat dan pemersatu bangsa. Itu harus kita tingkatkan. Terus ditambah dengan meningkatkan core value kita sebagai ASN, sebagai aset perubahan. Untuk cara-caranya sendiri dari saya sendiri itu bisa melalui peningkatan wawasan kebangsaan dan sikap bela negara. Itu juga bisa loh melalui materi-materi yang kita sudah terima beberapa hari kemarin, terus dengan meningkatkan kualitas diri kita sebagai ASN. Terus cara-caranya mungkin dengan apa ya, meningkatkan integritas dan etika kita sebagai pelayan publik. Terus bisa juga yang ada dalam kegiatan bela negara tuh melindungi keberagaman dan menjunjung tinggi nilai kebinekaan. Itu bisa meningkatkan mutu instansi kita juga. Terus selain itu bisa dengan meningkatkan kualitas diri kita, seperti kalau kayak di kantor kita tuh untuk supaya kita tuh lebih menjadi ASN yang berkualitas tuh kita diwajibkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada, kurang lebih seperti itu, kayak webinar-webinar itu sangat membantu agar menjadi instansi kita tuh menjadi lebih baik dan lebih kuat. Terus kalau untuk dari closing statement saya mungkin dengan menjadi ASN PU yang berintegritas, paham akan wawasan kebangsaan, bela negara dan inovatif itu bisa menjadikan unit organisasi kita yaitu organisasi PU menjadi lebih baik dan lebih hebat, kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman gimana? Oke, menambahkan juga apa yang disampaikan dari Mas Agus ya. Tadi mungkin di awal kita sebagai ASN adalah sekarang sebagai agen perubahan ya, dengan semangat inovasi melalui core values kita yang sudah kita kenal bersama, yaitu ke orientasi pelayanan dan juga berakhlak. Di mana akhlaknya adalah akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif itu kan ya. Nah, sebagai agen perubahan, nah perubahan ini pun juga nggak selalu singkat dan instan ya. Pasti juga perlu proses. Nah, perubahan besar pun seringkali juga dimulai dari hal-hal kecil, seperti halnya dari sikap pribadi setiap ASN. Nah, oleh karena itu penting bagi kita sebagai pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menjadikan dirinya sebagai teladan atau role model lah dalam beberapa hal, seperti contohnya kedisiplinan, etos kerja,
pelayanan publik yang prima, serta semangat nasionalisme dalam setiap tugas. Nah, budaya kerja yang positif juga dimulai dari individu akan cepat menular gitu ke teman-teman di kantor atau ruangan kerjanya dan akan menciptakan lingkungan kerja yang profesional, harmonis, juga berorientasi pada kinerja sesuai dengan core values kita bersama. Nah, Kementerian PU pun juga harusnya memperkuat hal ini dengan membangun sistem apresiasi dengan eh, kepada pegawai yang berprestasi dan juga memperkuat budaya kerja berbasis nilai kebangsaan serta menyediakan ruang refleksi dan evaluasi berkala agar setiap ASN mampu terus tumbuh dan menjadi inspirasi bagi rekan sejawatnya. Nah, kemarin kan juga udah beberapa kali dijelaskan ya bahwa kita di Bravo itu ada namanya kotak 9 atau grade 9. Nah, itu harus tetap dijalankan atau kalau bisa dikembangkan lagi ya, agar dari pegawai-pegawai ASN tentunya lebih semangat lagi untuk menjadikan dirinya sebagai teladan atau role model dan yang menginspirasi bagi teman-teman sejawatnya ataupun adik-adik tingkatnya seperti itu. Nah, nantinya keteladanan bukan hanya soal posisi, tapi tentang konsistensi dan yang memberi dampak dari hal-hal sederhana setiap harinya tentunya. Mungkin sebelumnya dilanjutkan oleh teman-teman terlebih dahulu. Yes, that's okay. Bener sih kalau misalkan memang dengan penerapan core value berakhlak dan juga banyak hal yang positif yang bisa kita terapin itu kan sangat bisa kita implementasikan langsung. Yang mana dampak dan manfaatnya itu dari tiap-tiap ASN kita pada saat kita menjalani si core value berakhlak itu kita juga kan bikin budaya kerjanya dan dan di lingkungan Kementerian PU sendiri menjadi lebih baik, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik dan juga tentunya terjadi peningkatan kinerja juga kan dari proses kita menerapkan si core value itu dan kinerja kita pun jadi lebih optimal karena dengan hal tersebut berkurang juga kemungkinan terjadinya kesalahan dan juga penyimpangan dalam proses kerja. Setuju sih kalau misalkan salah satunya kita mulai dari core value itu sendiri. Dari kalau dari Mas Ahdan kira-kira ada insight lain kah dari ini Mbak? Ini tadi langsung masuk tema ya kita ya. Ya, Kalau dari pengalaman, mungkin dari pemahaman dulu ya, apa yang udah dipelajari. eh Gak bagus. Oke oke. Mungkin dari yang udah dipelajari dulu ya, dikaitkan sama kontribusi kita yang bisa kita berikan buat eh, Kementerian PU gitu. Mungkin eh, sebenarnya nggak harus hal yang apa ya, yang wah dan besar gitu ya, karena kita kan juga posisinya baru masuk di PNS, jadi emang fokusnya kalau dari saya pribadi sih memang fokus apa ya untuk meningkatkan kinerja dulu sih, dari emang dari bawah sedikit demi sedikit lah, ya. dari sistem yang udah ada di instansi kan sebenarnya udah membentuk apa ya, suatu sistem ya, biar gimana caranya kita sebagai CPNS yang baru masuk itu udah ada jalurnya nih, udah ada tracknya, gimana caranya kinerjanya bisa meningkat terus dari waktu ke waktu gitu. Jadi yang utama emang mungkin kita perlu memahami dulu nih jalur mana yang bisa ditempuh, kemudian apa sumber daya apa yang kita punya gitu ya, biar nanti eh, jalannya tuh jelas dulu kelihatan. Mungkin dari situ. Terus tadi dikaitkan juga sama core value berakhlak. Kemudian PU sendiri kan juga punya apa namanya, iProof itu ya. Approve, Singkatannya apa ya, iProof? approve. iProof tuh yang integritas profesional itu gak sih? Integritas profesional, terus kemudian orientasi misi visioner. Yang terakhir itu apa? Eh, etika. Ya. E-nya etika lah. Nah, Approve. itu juga eh, bisa jadi nilai-nilai yang apa ya? Ya core value tersendiri yang bisa apa? Istilahnya menambah dan beriringan sama berakhlak tadi yang jadi core value ASN.
Mungkin itu kita perlu memahami dulu sebelum nantinya kita bisa berkontribusi. Hmm. Itu sih. Iya benar Mas, karena nggak perlu kasarnya nggak perlu sesuatu yang rumit atau sesuatu yang kompleks untuk memulai suatu perubahan kan. Dari hal-hal kecil kebiasaan kita aja dulu untuk Ya, diterapkan di lingkungan kerja sendiri dulu betul, betul. bisa bisa. Hmm, proses integritas. Ya, ya, ya. Ya, betul sekali, Mas. Jadi peran kita nih di kantor itu bukan cuma sebagai pelaksana tugas harian aja, tapi gimana kita menjadi pendorong perubahan yang diharapkan biar nggak monoton dan terbebani dengan cara kerja kita yang lama gitu. Intinya bagaimana cara kita meningkatkan kualitas pelayanan dan mempercepat proses transformasi birokrasi secara keseluruhan. Nah, tadi saya singgung dikit ya, Mas, terkait poin yang nggak kalah penting tuh peningkatan kualitas SDM. Saya mau nanya nih, apa sih yang bakal Mas lakuin untuk meningkatkan kompetensi di dunia kerja? Contohnya kalau aku nih, kalau udah aktif bekerja ya, bakalan rajin ikut webinar gitu, biar Hmm. punya bekal lanjut super spesialis, apa gimana gitu. Hmm. Hmm. Ya, setuju sih sama Mbak Aidita. Aku pun maksudnya untuk sebagai apa ya ASN yang baru keterima nih, pemikiranku juga itu. Jadi meningkatkan kualitas itu melalui itu pelatihan-pelatihan. Tapi kalau mungkin dari aku nggak perlu apa tidak cuma mengikuti pelatihan, tapi aktif mengikuti kegiatan-kegiatan entah yang berhubungan dengan kantor atau tidak, dengan membawa nama instansi kita itu juga cukup, atau mungkin ya cukup untuk membuat apa istilahnya instansi kita menjadi lebih dikenal, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk membuat instansi kita itu bisa menjadi lebih baik atau lebih kuat dan lebih dikenal di luar, mungkin aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kantor saya Hmm. rasa perlu juga barangkali ya, kurang lebih apalagi kalau kita di kegiatan di luar itu dikenal, oh ternyata orang Hmm. dari instansi PU ini hebat ya, kurang lebih seperti itu. Iya. 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 Oke, siap, Mas. Menambahkan juga ya terkait dengan peningkatan kualitas diri. Sebenarnya nggak hanya PU ya yang butuh apa SDM yang butuh peningkatan kualitas diri. Bangsa ini pun juga membutuhkan ASN itu yang tidak hanya bekerja tapi juga memiliki kecakapan, keahlian dan wawasan yang terus berkembang. Nah, kecakapan, keahlian dan wawasan yang terus berkembang itu kan juga salah satu hal yang diraih ketika sudah belajar atau sudah mendapatkan pembelajaran itu ya dari entah itu dari S2 ataupun yang pelatihan-pelatihan ataupun dari BIMTEK dan yang lain-lain. Nah, di tengah kompleksibilitas pembangunan infrastruktur dan tantangan global seperti halnya sekarang kan yang lagi masif kan di Arab, di Cina dan juga di Jepang ya banyak yang sudah lebih canggih, metode-metode kerjanya juga lebih bagus daripada kita sehingga penting juga bagi Kementerian PU tentunya untuk secara konsisten ya mendorong teman-teman ASN tentunya untuk meningkatkan kompetensi pegawai itu baik itu melalui pelatihan teknis, kemudian program sertifikasi atau super spesialis biasanya atau juga serta fasilitas riset dan inovasi yang relevan dalam bidang tugas. Selain itu eh, harusnya juga menciptakan ekosistem kerja yang memacu semangat belajar dan mandiri dan kolaborasi lintas unit juga akan memperkuat daya saing dan ketangguhan organisasi. Dengan investasi pembelajaran ini yang serius kepada SDM PU tentunya kementerian ini juga akan eh, memperkuat kapasitas internalnya juga sehingga semua wawasan atau per tugas bidangnya juga sudah dikuasai per masing-masing unit organisasi atau unit kerjanya seperti itu. Ya, sama kalau misalkan untuk daily ataupun kehidupan eh, penerapan apa yang bisa kita terapin di dalam kehidupan sehari-hari ya sesimpel yang bisa kita lakukan sendiri kayak misalkan berangkat dan pulang kerja secara on time, kemudian bekerja lebih optimal dan juga efisien, itu bekerja yang lebih apa ya, lebih terstruktur. Jadi sehingga waktu yang kita gunakan di kantor itu benar-benar digunakan untuk bekerja gitu sehingga nggak ada lagi tuh apa namanya
pandangan ataupun stigma-stigma dari masyarakat yang menyatakan bahwa pelayanan di eh, pegawai negeri sipil atau pelayanan di suatu kantor ini mah lelet gitu, lambat pelayanannya, dan juga kita nolak yang namanya kayak gratifikasi sesimpel itu aja. Karena memang ya kita memang bekerja untuk melayani masyarakat, melayani warga Indonesia seperti itu. Ya, ya, oke. Terus tadi udah disinggung. Tadi kan Mas siapa Mas Ahmad Fahmi ya, Mas Fahmi juga nyinggung soal teknologi. Jadi agak apa ya, ini juga sih kepikiran soal ini kan memang ya kita sebagai ini juga sih apa Gen Z ya yang udah benar-benar melek, maksudnya teknologi kemudian eh, dan digitalisasi gitulah. Jadi emang eh, kalau saya kira sih emang udah waktunya apa ya, Kementerian PU mungkin ya instansi pemerintah lah pada umumnya ya mungkin memang udah waktunya buat transformasi eh, pelayanannya gitu ya, Iya, iya, iya. yang berbasis digital. Kemarin beberapa waktu lalu kan udah sempat ikut juga ada yang namanya aplikasi aplikasi si pasti itu, kalau ada teman-teman yang pernah dengar ya, itu kan di situ apa dia apa ya, memusatkan data ASP ya gitu. Dan jadi pelayanan untuk apa input data-data sekolah eh, yang akan dikerjakan gitu ya, dari sekolah rakyat itu semuanya terinput di satu Hmm, sistem gitu. iya, betul, betul. Jadi bisa dicek secara berkala dan real time. Dan masalah-masalah yang sering muncul saat apa ya proses-proses pelelangan, kemudian penentuan harga satuan pokok itu bisa lebih apa ya dimonitor lah dari satu aplikasi yang terpusat itu gitu. Jadi mungkin ini juga sebenarnya udah salah satu apa ya salah satu kemajuan lah ya, salah satu kemajuan yang baru baru saja mau diterapkan. Jadi masih ongoing dan mungkin kita yang baru masuk ini sebisa mungkin ya ikut kontribusi di situ untuk membuat sistemnya berjalan dengan baik dan ya ikut memperkuat lah, intinya seperti itu. Ya, betul banget nih, Mas. Saya setuju banget nih, kita bisa memperkuat kapasitas kelembagaan PU melalui peningkatan kapasitas SDM-nya. Nah, pondasi pemikiran kita udah kuat nih, Mas. Kita udah bicarain soal core values kita sebagai ASN sesuai jargon kita berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tapi ada satu lagi nih, Mas, yang nggak kalah penting, yaitu pondasi karakter ASN. Kan udah bagus nih, insan PU tuh dituntut biar punya core values berakhlak. Tapi kalau kita karakternya nggak menggambarkan integritas ya sama aja ya Mas. Apalagi sekarang nih lagi rame-ramenya koruptor ditangkap di mana-mana. Ya walaupun kita masih umbis ya Mas, masih baru istilahnya. Tapi kan kita nggak menutup kemungkinan bakalan ada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme itu nanti ya. Jadi menurut Mas gimana nih biar kita nggak tergoda KKN gitu? Biar kita nggak tergoda KKN ya, saya pertama sangat setuju terkait integritas itu sangat penting ya. Tapi menurut saya bukan cuma integritas, tapi etika juga. Jadi integritas dan etika, karena menurut saya setiap tindakan ASN itu merupakan cerminan dari negara tersebut. Jadi untuk ketika kita berintegritas dan kita beretika, kita sudah bisa menghindari awal dari mulai menghindari yang namanya KKN tadi ya, yang disebutkan sama Mbak Aidita ya. Jadi itu bisa menghindari gitu. Cara-caranya itu dengan bagaimana? Mungkin cara-caranya itu dengan itu kembali ke materi kita beberapa hari kemarin yang berhubungan dengan
bela negara. Nah, terus juga memahami apa itu isu-isu apa ya, kalau boleh dibantu isu-isu apa ya kemarin ya, isu-isu kontemporer ya kalau Kontemporer nggak ya salah. Kak. Dengan memahami isu-isu kontemporer yang ada, terus dengan cara mengetahui apa-apa saja yang cara-cara yang bisa kita pelajari dari cara menangani isu-isu kontemporer yang ada. Jadi istilahnya dengan memahami wawasan kebangsaan, memahami isu-isu kontemporer yang ada, terus meningkatkan pengetahuan kita tentang prinsip-prinsip bela negara, itu bisa menghindari kita dari hal-hal yang negatif ya yang terkait dengan ASN. Kalau dari saya seperti itu. Menambahkan juga terkait dengan integritas ASN tadi ya, ya, ya kita tahu semua lah bahwa salah satu ancaman terbesar di Indonesia kan mungkin korupsi ya, salah satu ancaman atau tantangan yang harus diberantas itulah untuk biar Indonesia lebih maju lagi adalah salah satunya korupsi, ya, praktik korupsi. Karena itu dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan nasional tentunya. Di Kementerian PU pun sebetulnya langkah-langkah yang sudah diterapkan juga sudah banyak ya. Mungkin kalau menurut saya yang belum belum masih dilakukan adalah audit internal dari Kementerian PU sendiri gitu. Karena mungkin dari beberapa proyek di Kementerian PU pasti takut kalau misal yang mengaudit itu adalah BPK atau BPKP gitu. Nah, kalau misal seperti itu kan ketika tidak ada BPK atau BPKP yang masuk, ya santai-santai aja terkait dengan apa yang dilakukan. Nah, nggak tahu itu korupsi skala kecil ataupun skala besar gitu. Tadi Mas Ahdan juga telah membahas si pasti gitu kan, ya sistem informasi harga perkiraan sendiri terintegrasi gitu kan, yang mana itu penyatuan sistem HPS secara terpusat gitu kan, sehingga nantinya tidak ada praktik suap menyuap ketika pemilihan atau pengadaan barang atau jasa. Nah, itu juga bagus sekali dan perlu ditingkatkan lagi terkait dengan si pasti itu sehingga nantinya seluruh proyek Kementerian PU bisa bersih dan akuntabel gitu. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan internal juga yang aktif sehingga budaya pelaporan yang aman tadi tanpa adanya intimidasi dari potensi penyimpangan gitu. Nah, selain itu juga para ASN juga perlu dibekali dengan pemahaman etika seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Agus ya terkait etika, terkait dengan etika jabatan dan juga keberanian untuk menolak konflik kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan tentunya. Nah, kementerian ini juga dapat mendukung pelatihan integritas secara berkala ataupun penerapan reward dan punishment yang adil ketika ada permasalahan yang datang seperti itu. Dan kepemimpinan yang teladan akan menjadikan seluruh ASN di bawah kepemimpinan orang tersebut bisa mencontohkan itulah keteladanan dari pemimpin yang bijak dan bersih itulah intinya. Sehingga sebab integritas itu bukan hanya fondasi moral tapi juga sumber kekuatan kelembagaan tentunya yang menjamin keberlanjutan pembangunan nasional terutama di Kementerian Pekerjaan Umum sendiri. Komprehensif sekali ini penjelasannya Mas Fahmi. Bagus banget. Gimana? Nggak cuma mau nambahin aja sebenarnya, ya udah, ini kan yang penting gimana kita ya untuk Iya. implementasi yang udah kita pahamin gitu. Mungkin mau nambahin, kemarin kan beberapa waktu lalu lah sempat ada pemateri dari KPK tuh ngasih materi di sini ya, dekat di lantai 8 di auditorium tuh. Jadi keinget aja gitu. Di situ nyinggung soal ini, kalau kalau mau ada perubahan tuh kan antara individu mempengaruhi komunal, tapi komunal juga mempengaruhi individu gitu. Jadi saling mempengaruhi sebenarnya, dan mungkin yang perlu ditekankan di sini kita kan sebagai ASN dan sebagai individu juga ya. Mungkin bisa mulainya dari individu karena untuk mengubah komunal itu juga susah dan perlu posisi yang cukup strategis ya untuk bisa langsung mengubah ini. Jadi mungkin bisa mengubah dari level individu dulu. Mungkin itu aja sih. Mas Zainal Ya, mau menanggapi juga. sama sih kalau saya apa namanya sesimpel yang dikatakan Bu Wamen Budiana waktu saat pembukaan orientasi itu, kita nggak perlu takut sama orang-orang, nggak perlu takut sama BPK, kita cukup takut sama Allah, sama Tuhan yang 24 jam per 7 yang selalu mantau semua aktivitas kita Ajar. gitu. Jadi kayak
ya udah gitu, kita udah punya Tuhan, kalau udah punya Allah yang eh, mantau kalau kayak gitu, enggak, dengan seperti itu kita kan bekerja jauh lebih, ya apa ya namanya, lebih bekerja sesuai dengan aturan dan juga mengikuti apa yang do and don'ts yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan Eh, gitu. bagus banget, Mas. Saya setuju. Nah, yang terakhir nih, singkat aja ya, Mas. Apa yang bakal Mas lakuin buat PU ke depannya biar lebih baik gitu? Yang akan saya lakukan kalau saya pribadi adalah dengan menjadi ASN PU yang penuh integritas, yang inovatif dan kreatif, sehingga menjadi andalan kantor saya. Jadi apa yang bisa dilakukan buat PU ke depannya agar instansi kita bisa menjadi lebih baik dan kuat, untuk saya pribadi dengan menjadi ASN PU yang berintegritas, punya wawasan yang luas, inovatif, itu bisa menjadikan unit organisasi saya, terutama PU ini, menjadi lebih baik dan kuat. Mungkin dari saya itu ya, untuk anunya apa, untuk closing statement terkait apa yang bisa dilakukan buat instansi saya. Baik, Mas Agus. Kalau misal dari saya mungkin mengutip juga ya dari kata-kata motivator biasanya ya. Kalau bukan kita kan siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi gitu kan. Ya, Nah, kita sekarang udah jadi ASN Kementerian PU ya semuanya. Jadi untuk itu mari kita wujudkan lah bersama Kementerian Pekerjaan Umum yang lebih kuat, lebih profesional dan lebih membumi dalam melayani rakyat, dengan kita menjadi ASN yang paham dengan integritas dan juga core values pelayanan orientasi dan berakhlak. Dan juga menjadikan setiap tugas ataupun pengalaman sebagai ladang pengabdian, karena setiap jengkal infrastruktur apapun itu, entah jalan, air, dan yang lain yang kita bangun adalah pijakan masa depan Indonesia gitu. Karena membangun negeri itu adalah bagian dari bela negara, dan kita bukan sekedar pegawai tapi juga penggerak kemajuan Indonesia. Ahmad gimana Mas Ahmad dulu? Saya Mas Zainal? ya. Sama sih kalau dari eh, saya pun, ya karena kita memang sekarang saat ini sudah masuk ke lingkungan dari Kementerian PU, dan apa yang kita bisa lakukan dari hal-hal kecil itu sendiri, ya kita mulai dari diri kita sendiri. Sesederhana kita berangkat kerja on time, pulang kerja on time, mengerjakan segala sesuatunya sesuai dengan eh, waktu yang diberikan dan optimal, itu hal-hal kecil yang bisa minimal berdampak buat diri kita sendiri gitu. Secara bertahap nanti kita bisa eh, kasarnya mempengaruhi ataupun memberikan dampak positif ke lingkungan sekitar. Gitu. ya sama ya. Jadi intinya emang dimulai dari diri sendiri aja dulu gitu. Karena ya memang perubahan perubahan besar kan dimulai dari hal-hal kecil ya. Itu sih, dan eh, ya budaya lama itu pasti ada sih, karena realitanya seperti itu ya. Dan Ya. mungkin teman-teman udah ya udah menemui lah gimana di eh, apa tempat masing-masing, atau mungkin eh, dimanapun ya. Tapi kalau kita emang apa punya niat untuk menuju eh, situasi yang lebih baik, ya yang dibutuhkan konsistensi aja sih, sama ya mungkin prinsipnya ya dikuatin. Mungkin itu aja. Ya, aku juga pengen sharing nih, Mas, apa yang bakal aku lakuin. Kalau Boleh, boleh. mas-mas yang lain udah bicara soal peningkatan diri, join apa ya, pengembangan diri dan lain-lain, ini berhubung aku sendiri dari Balai Sungai ya, eh, Hmm. aku pengen ceritain ada salah satu program kami yang sedang berjalan, itu program peningkatan tata guna air. Tujuannya apa? Adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian lewat pengelolaan irigasi yang lebih baik. Karena menurut saya sendiri itu pangan tuh nggak bisa apa ya, dilepas dari peran vital air yang berfungsi untuk menopang produksi pertanian dan pemanfaatan air minum. Jadi sesuai dari
salah satu prioritas nasional kita itu mendukung Indonesia swasembada pangan ya. Dan menurut saya pembangunan dan pengelolaan SDA itu menjadi salah satu pilar yang penting, cukup penting ya untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Setuju. Wah, sekali lagi perbincangan kita hari ini sangat berbobot ya teman-teman. Tepuk Alhamdulillah. tangannya Luar dong. biasa, Ya, luar biasa. jadi banyak Luar biasa. sharing sih, maksudnya kayak kita ngasih feedback masing-masing dari sudut pandang yang berbeda kan, explore latar belakang dan lain-lain. Semoga buat teman-teman yang sedang nonton podcast kita bisa menambah insight dan pengalaman terkait tema kali ini ya. Akhir kata, izinkan saya mengucapkan terima kasih buat kehadiran Mas Zainal, Mas Fahmi, Mas Ahdan, dan Mas Agus. Dan saya sendiri Aidita, pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Oke.